Pemirsa, berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dijalankan seluruh umat Islam. Ya, namun bagi penderita diabetes berpuasa dapat berbahaya jika tidak dilakukan dengan tepat. Saat menjalani puasa, penderita diabetes lebih berisiko untuk mengalami kenaikan atau kekurangan kadar gula darah. Kondisi ini dapat membuat pasien diabetes rentan terkena komplikasi diabetes seperti hipoglikemia, hyperglikemia, ketoasidosis diabetik, dan dehidrasi. Berikut beberapa tips berpuasa bagi penderita diabetes. Konsultasi dengan dokter. Sebelum memutuskan untuk ikut berpuasa selama bulan Ramadan, berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter tentang kondisi tubuh dan kadar gula darah. Sekaligus, dokter dapat memberikan saran untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Saat berpuasa, hindari konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti nasi dan roti tawar, karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga berisiko hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah. Sebagai gantinya, konsumsilah makanan gizi seimbang dengan tinggi serat, protein, dan karbohidrat kompleks seperti brokoli, wortel, apel, dan pisang. Kurangi aktivitas fisik. Saat menjalani puasa, pasien diabetes juga disarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan agar tidak kelelahan sehingga hipoglikemia atau kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Waspadai gejala gula darah rendah. Bila merasakan berkeringat dingin, gemetar, dan pusing, maka segeralah hentikan puasa. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami hipoglikemia. Selain itu, penderita diabetes juga perlu tetap memonitor kadar gula darah dan menyesuaikan dosis obat diabetes yang digunakan saat menjalani ibadah puasa. Manfaat puasa untuk penderita diabetes juga ada, yaitu menjaga berat badan diabetesi serta mengontrol kadar gula darah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita akan terhubung dengan Dr. Muhammad Syah Abdali, dokter spesialis penyakit dalam RSU Punda Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Kita menjalani ibadah puasa ini kan kadang-kadang kita kalau berbuka begitu, kemudian kan kita pengen semuanya kita makan begitu ya. Ada karbohidrat, ada lemak, ada yang manis-manis, semua pengen kita konsumsi. Nah, untuk orang-orang yang spesifik seperti penderita diabetes, apakah ada cara-cara tertentu atau cara-cara yang atau pola makan yang harus dihindari untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat di tengah puasa ini? Ya, baik. Jadi untuk penderita diabetes itu memang lebih ketat lagi ya untuk aturan buka puasanya dibandingkan dengan yang tidak diabetes. Secara umum bahwa orang diabetes itu jumlah kalorinya harus tetap tercukupi ya. Jadi sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, sebelum Ramadan dan saat Ramadan itu sama sebetulnya jumlah kalorinya, tapi porsinya dibagi-bagi ya. Contoh kalau sahur itu dibuat sekitar 40% dari total kalori satu harinya. Nah, saat buka puasa itu dibagi jadi 50%. 10%-nya itu saat sesudah mendengar azan maghrib, dan 40%-nya adalah makan besar ya setelah sholat maghrib ya. Jadi untuk buka puasa yang 10% saya bilang setelah dengar azan, itu disarankan adalah yang ringan-ringan ya, cemilan ringan yang cepat mengeluarkan energi ya. Contohnya yang paling aman itu adalah kurma ya. Ya, jadi kurma ini kita tahu bahwa makanan yang tinggi serat tapi juga kaya akan energinya. Jadi dari cepat untuk meningkatkan kadar gula darah yang sempat turun saat puasa sekian belas jam ini. Ya, jadi boleh untuk penderita diabetes mengkonsumsi kurma tapi jumlahnya dibatasi ya. Bisa sekitar 1 sampai 3 buah. Okay. Karena kita tahu satu buah kurma kering itu mengandung sekitar 23 kalori.
Sehingga kalau kita konsumsi 3 buah kurma ya saat berbuka, itu sudah cukup ya, sekitar hampir 70 kalori atau setara dengan 1 centong nasi ya. Jadi bisa ditambah dengan cairan, itu jangan lupa. Jadi saat berbuka, cari makanan yang gampang untuk meningkatkan kadar gula, ya contohnya kurma, dan cairannya harus segera dicukupi. Nanti setelah ibadah sholat maghrib baru mulai makan. Nah, makan buka puasanya terus kita porsinya tadi 40%. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah. Ya, selalu harus lengkap untuk setiap kali makan besar. Nah, karbohidrat tadi sudah betul disebutkan sebelumnya dalam VT sebelumnya bahwa harus karbohidrat kompleks. Kalau bisa yang kompleks. Karena kalau yang simple seperti nasi putih atau roti, itu dia cepat sekali meningkatkan kadar gula darahnya. Nah, protein bisa dipilih protein yang tidak terlalu berlemak. Misalkan daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, boleh ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan silahkan. Ya, lemak juga kan tadi dipilih yang tidak mengandung lemak jenuh ya. Jadi dipilih adalah lemak yang tidak jenuh. Sayur, buah, serat itu penting dan jangan lupa cairan lagi karena total cairan dalam 1 hari itu harus tetap tercukupi kalau pasien berpuasa. Jadi karena dari sahur sampai buka tidak mengkonsumsi cairan, jadi kita harus membaginya tuh, sahur sekian gelas, setelah buka sekian gelas, setelah tarawih sekian gelas, mau tidur sekian gelas, jadi harus memenuhi kebutuhan minimal 8 gelas dalam 1 hari. Baik, selain pola makanan yang harus dijaga, Dok, apakah ada pola hidup atau kegiatan yang harus diperhatikan untuk penderita diabetes? Ya, jadi untuk aktivitas fisik memang tetap disarankan harus bergerak, tapi yang ringan-ringan saja ya. Jadi aktivitas fisik yang berat selama berpuasa dalam jam puasa itu tidak disarankan karena memang akan menurunkan kadar gula darah dan beresiko terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah yang turun. Biasanya gejalanya seperti gemeter ya, berdebar-debar, keringat dingin, pusing, kayak mau pingsan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya segera cek kadar gula darah. Ya, karena memang pasien-pasien diabetes yang berpuasa memang harus disarankan memeriksa kadar gulanya itu agak sering. Bahkan menurut guideline harus 7 titik nih, harus ada 7 kali selama dalam puasa. Jadi memang untuk memastikan bahwa gulanya itu tidak turun atau tidak terlalu tinggi. Karena kalau gula darahnya itu sampai turun di bawah 70 atau di atas 300, memang tidak disarankan untuk dilanjutkan puasanya. Tapi jadi untuk pasien diabetes harus aware sendiri atas kondisi tubuhnya begitu ya, Dokter ya? Oke, ya, terima betul. kasih Dokter Muhammad sudah memberikan informasi kepada kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum.